baik. Yang pertama itu daftar jurnal dan reklasifikasi pada tahun 2018. Yang pertama itu jurnal koreksi piutang usaha terletak pada modul 2 halaman 24. Berikut jurnal koreksi penjualan terletak pada modul 2 halaman 39. Berikut jurnal koreksi persediaan barang jadi terletak pada modul 3 halaman 51. Berikut jurnal koreksi persediaan dalam proses terletak pada modul 3 halaman 53. Jurnal koreksi persediaan bahan baku terletak pada modul 3 halaman 55. Jurnal koreksi persediaan bahan penolong terletak pada modul 3 halaman 57. Jurnal koreksi utang usaha terletak pada modul 3 halaman 61. Jurnal koreksi kas dan setara kas terletak pada modul 4 halaman 83. Jurnal koreksi bank CAB terletak pada modul 4 halaman 86. Jurnal koreksi bank Loko terletak pada modul 4 halaman 88. Jurnal koreksi surat berharga terletak pada modul 4 halaman 93. Jurnal koreksi sewa dibayar di muka terletak pada modul 5. Jurnal koreksi asuransi dibayar di muka terletak pada modul 5. Jurnal koreksi investasi terletak pada modul 6 halaman 106. Jurnal koreksi aset tetap terletak pada modul 7 halaman 115. Jurnal koreksi utang sewa jangka panjang terletak pada modul 7 halaman 120. Jurnal koreksi beban operasional terletak pada modul 8 halaman 126 dan jurnal koreksi utang pajak terletak pada modul 8 halaman 128. Dan jurnal-jurnal ini merupakan isi dari modul 9 buku kedua halaman 132. Berikut indeks ARP 2.1. Di sini bisa kita lihat kas dan setara kas per audit Desember 31 2017 sebesar 676.955.350 rupiah. Untuk per audit Desember 31 2018 sebesar 47.490.314 rupiah. Untuk penurunannya ini sebesar 20.205.016 rupiah dan persentasenya 30%. Berikut investasi jangka pendek per audit Desember 31 2017 sebesar 1.200.000.000 dan untuk per audit Desember 31 2018 sebesar 1.715.000.000 rupiah. Jadi untuk kenaikannya itu sebesar 515 juta rupiah dan persentasenya 43%. Berikut piutang usaha per audit Desember 31 2017 sebesar 8.499.998 rupiah dan per audit Desember 31 2018 sebesar 11.990.973.240 rupiah. Untuk kenaikannya itu sebesar 3.493.50 rupiah 942.000. Untuk persentasenya itu 41%. Berikut piutang lain-lain. Pada per audit 2 Desember 31 2017 sebesar 65 juta dan per audit Desember 31 2018 sebesar 85 juta dan mengalami kenaikan sebesar 20 juta rupiah. Untuk persentasenya sebesar 31%. Berikut persediaan per audit 31 Desember 2017 sebesar 1.808.167.030 rupiah dan per audit Desember 31 2018 sebesar 2.726.538.700 rupiah.
Untuk kenaikannya 918.371.670 rupiah dan persentasenya sebesar 51%. Berikut beban dibayar di muka. Per audit Desember 31 2017 sebesar 40 juta dan per audit Desember 31 2018 sebesar 80 juta. Untuk kenaikannya itu sebesar 40 juta dan presentasinya 100%. Dan total aset lancar per audit Desember 31 2017 sebesar 11 miliar 678 juta 784.678 rupiah. Dan per audit Desember 31 2018 sebesar 16 miliar 645 juta 2.264 rupiah. Dan kenaikannya itu 4 miliar 966 217 586 ribu rupiah. Untuk persentasenya itu sebesar 43%. Dan investasi pada entitas sosial per audit Desember 31 2017 itu tidak ada. Dan per audit 12 Desember 31 2018 sebesar 422.500.000 dan kenaikannya sebesar 422.500.000. Berikut aset tetap. Yang pertama itu harga perolehan per audit Desember 31 2017 sebesar 4 miliar 403 juta 670.000 rupiah. Untuk per audit Desember 31 2018 sebesar 6 miliar 909 juta 789.000. Untuk kenaikannya itu sebesar 2 miliar 506 119.000 dan presentasinya itu 57%. Untuk akumulasi berikutnya akumulasi penyusutan per audit Desember 31 2017 sebesar 472.468.000 dan per audit Desember 31 2018 itu 1.36.659.800 rupiah dan kenaikannya itu sebesar 564.191.800 rupiah. Untuk presentasinya itu sebesar 119%. Berikut nilai buku per audit Desember 31 2017 sebesar 3 miliar 931 202.000 rupiah. Untuk per audit Desember 31 2018 sebesar 5 miliar 873 129.200 rupiah. Untuk kenaikannya sebesar 1 miliar 941.927.200 rupiah. Untuk persentasenya itu sebesar 49%. Untuk aset lainnya per audit Desember 31 2017 sebesar 386.573.000 dan per audit Desember 31 2018 sebesar 6.759.700 rupiah. Untuk di sini mengalami penurunan lagi sebesar 379.813.500 dan persentasenya itu sebesar 98%. Untuk total aset per audit Desember 31 2017 sebesar 15 miliar 956.559.678 rupiah. Untuk per audit Desember 31 2018 sebesar 22 miliar 947.390.964 rupiah. Untuk kenaikannya itu sebesar 6
miliar 950 juta 831.964 ribu rupiah. Untuk persentasinya itu sebesar 43%. Dan tabel ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 137. Berikut ARP 2.2 pinjaman bank dan cerukan pada peraudit Desember 31 2017 sebesar 200 juta dan peraudit Desember 31 2018 sebesar 200 juta. Untuk kenaikannya ataupun persentasenya tidak ada. Berikut utang usaha peraudit 12 Desember 31 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah dan peraudit Desember 31 2018 sebesar 1.216 juta 116.100 rupiah mengalami penurunan sebesar 200 juta 912.600 persentasinya sebesar 19%. Dan berikut utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang bank, dan utang sewa pembiayaan itu mengalami kenaikan. Presentasinya itu sebesar 500 mengalami kenaikan. Untuk total kewajiban jangka pendek peraudit Desember 31 2017 sebesar 2.300.954.700 rupiah dan peraudit Desember 31 2018 sebesar 3.773.947.542 rupiah mengalami kenaikan sebesar 14.730.199 rupiah 199.843 rupiah. Untuk persentasinya itu sebesar 64%. Berikut kewajiban jangka panjang untuk utang bank dan utang sewa pembiayaan mengalami kenaikan. Untuk utang bank mengalami untuk utang bank mengalami kenaikan sebesar 1.950.064.800 rupiah dan utang sewa pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 82.654.000 rupiah dan total kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 2.002.658.200 rupiah. Berikut ekuitas. Pertama itu modal saham nilai nominal 2.200.000 rupiah per saham. Itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut saldo laba mengalami kenaikan sebesar 3.455.152.644 rupiah dan presentasinya 107%. Untuk total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 3.455.152.644 rupiah dan persentasinya 64%. Untuk total kewajiban dan ekuitas
mengalami kenaikan sebesar 6.990.831.964 rupiah dan presentasinya itu sebesar 43%. Tabel ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 134. Berikut indeks ARP 2.3. Untuk penjualan neto mengalami kenaikan sebesar 11.965.236.150 rupiah dan presentasinya sebesar 39%. Dan beban pokok berikut beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 8.362.666.491 rupiah dan presentasinya 33%. Berikut laba bruto mengalami kenaikan sebesar 3.632.369.659 rupiah dan presentasinya sebesar 63%. Berikut beban usaha mengalami kenaikan juga 771.742.215 rupiah dan presentasinya sebesar 42%. Dan laba usaha mengalami kenaikan sebesar 2.860.827.444 rupiah dan presentasinya 74%. Untuk pendapatan dan beban lain-lain, laba rugi aset tetap tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk laba rugi valuta asing mengalami kenaikan sebesar 15.200.000 dan presentasinya 14%. Pendapatan bunga mengalami kenaikan sebesar 1.042.265 dan presentasinya 12%. Dan beban bunga 1.886.400.000 dan beban bunga mengalami kenaikan sebesar 215.207.415 rupiah dan presentasinya 11%. Beban lain-lain neto mengalami kenaikan sebesar 226.865.150 rupiah. Presentasinya 11%. Laba sebelum pajak mengalami kenaikan sebesar 2.333.392.294 dan presentasinya 139%. Berikut laba sebelum pajak mengalami kenaikan sebesar 2.393.392.294 rupiah dan presentasinya 139%. Berikut beban pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 637.541 sebesar 637.541.000 rupiah dan presentasinya 146%. Untuk laba neto mengalami kenaikan sebesar 1.996.421.174 rupiah dan presentasinya 137% dan presentasinya sebesar 137%. Tabel ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 135. Berikut neraca. Yang pertama itu jumlah aset lancar pada 2018 sebesar 16.995.2.264 rupiah dan pada 2017 sebesar 11.678.789.678 rupiah dan aset
dan jumlah aset tidak terlancar pada 2018 sebesar 6.302.388.700 rupiah, dan pada 2017 sebesar 4.317.775.500 rupiah. Untuk jumlah aset pada 2018 sebesar 22.974.390.964 rupiah, dan pada 2017 jumlah asetnya sebesar 15.996.559.678 rupiah. Berikut kewajiban dan ekuitas. Jumlah kewajiban jangka pendek pada 2018 sebesar 3.773.974. Pada 2018 sebesar 3.773.974.542 rupiah, dan pada 2017 sebesar 2.954.700 rupiah. Untuk jumlah kewajiban jangka panjang pada 2018 sebesar 10.278.491.444 rupiah, dan pada 2017 sebesar 8.255.832.644 rupiah. Dan jumlah kewajiban dan ekuitas pada 2018 sebesar 22.947.390.964 rupiah, dan pada 2017 sebesar 15.996.559.678 rupiah. Dan tabel neraca ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 142. Berikut laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Pendapatan usaha neto di tahun 2018 sebesar 42.546.834.000 rupiah, dan pada 2017 sebesar 30.521.599.850 rupiah. Dan berikut beban pokok usaha pada 2018 sebesar 33.216.197.959 rupiah, dan pada 2017 sebesar 24.833.531.468 rupiah. Dan laba bruto pada 2018 sebesar 9.730.636.841 rupiah, dan pada 2017 sebesar 5.738.066.382 rupiah. Berikut laba usaha pada 2018 sebesar 6.799.941.786 rupiah, dan pada 2017 sebesar 3.879.114.340 rupiah. Untuk laba sebelum pajak 2018 sebesar 4.530.030
Rp30.536, dan pada 2017 sebesar Rp1.896.068.242 setelah dipotong beban pajak penghasilan. Didapatkan laba neto sebesar Rp3.455.152.644, dan pada 2017 sebesar Rp1.458.731.470. Tabel ini terletak tabel laporan laba rugi ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 143. Berikut laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Laba neto saldo 31 Desember 2016 sebesar Rp1.458.731.470. Berikut laba neto saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp3.455.152.644. Dan tabel laporan perubahan ekuitas ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 144. Berikut laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Dapat yang pertama itu arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 2018 sebesar Rp6.041.786, dan pada 2017 sebesar Rp3.879.119.342. Berikut arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 2018 sebesar Rp5.873.129.200, dan pada 2017 sebesar Rp3.931.222.000. Berikut arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan pada 2018 sebesar Rp1.383.556.466, dan pada 2017 sebesar Rp2.460.410. Dan berikut penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada 2018 sebesar Rp13.996.737.452, dan pada 2017 sebesar Rp10.626.376.752, dan kas dan setara kas awal tahun 2018 sebesar Rp6.695.350, dan pada 2017 sebesar Rp76.076.673.000. Dan tabel ini terletak pada modul 9 buku 2 halaman 145. Berikut informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama itu kas dan setara kas. Ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, Bank Lopo. Dan jumlahnya pada 2018 sebesar Rp67.384.050, dan pada 2017 sebesar Rp67.697.695.350. Yang kedua, setelancar yang dibatasi penggunaannya PT Bank CAB Jakarta pada 2018 sebesar Rp1.450.000, dan pada 2017 sebesar Rp1 miliar. Untuk investasi pada saham, berikut investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan ada PT Gudang Jakarta dan PT Garam Jakarta. Jumlahnya pada 2018 sebesar Rp269 miliar
Rp269.500.000 dan pada 2017 sebesar Rp200 juta. Berikut investasi pada entitas asosiasi PT POH dan PT Piglet pada 2018 jumlahnya sebesar Rp32 juta dan utang usaha pada pihak ketiga sebesar di tahun 2018 sebesar Rp1.276.926.100 dan pada 2017 sebesar Rp10.680.203.500. Berikut lanjutan informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang ke-9 itu perpajakan. Utang pajak terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25. Utang pajak terdiri dari PPh pasal 21, 23, 25, 29 dan pajak pertambahan nilai. Untuk jumlahnya pada 2018 sebesar Rp897.645 dan pada 2017 sebesar Rp33.753.747. Berikut perhitungan pajak penghasilan dan ketiga itu beban pajak penghasilan. Berikut utang bank. Untuk utang bank jangka pendek pada PT Bank CAB Tbk dan utang bank jangka panjang PT Bank CAB Tbk dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun jumlah di 2018 sebesar Rp11.474.794.203 dan pada 2017 sebesar Rp9.686.870 dan pada modal saham para pemegang saham PT SWAT, PT TAPE, Ibu Melinda, jumlah sahamnya sebesar 1.000 lembar, persentase kepemilikannya 100% dan nilai nominalnya sebesar Rp2.220.000.000. Dan beban usaha pada 2018 berjumlah Rp2.545.250 dan pada 2017 sebesar Rp1.850.952.040.